Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang seseorang terhadap suatu proses tertentu. Pendekatan pengembangan kurikulum menunjuk pada titik tolak atau sudut pandang secara umum tentang proses pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum mempunyai makna yang cukup luas. Menurut Sukmadinata, pengembangan kurikulum bisa berarti penyusunan kurikulum yang sama sekali baru atau bisa juga menyempurnakan kurikulum yang sudah ada. Selanjutnya, beliau juga menjelaskan, pada satu sisi pengembangan kurikulum berarti menyusun seluruh perangkat kurikulum mulai dari dasar-dasar kurikulum, struktur dan sebaran mata pelajaran, garis-garis besar program pengajaran, sampai dengan pedoman-pedoman pelaksanaan atau makro kurikulum. Pada sisi lainnya, berkenaan dengan penjabaran GBPP yang telah disusun oleh tim pusat, menjadi rencana atau persiapan-persiapan mengajar yang lebih khusus. Dikerjakan oleh guru-guru di sekolah seperti menyusun rencana tahunan, catur wulan, satuan pelajaran, atau mikrokurikulum. Yang disebut dengan pengembangan kurikulum dalam bahasan ini bisa mencakup makrokurikulum ataupun mikrokurikulum, tergantung pada konteks pendekatan dan modal pengembangan kurikulum itu sendiri. Dilihat dari cakupan pengembangannya, apakah pengembangan kurikulum baru atau penyempurnaan kurikulum, ada dua pendekatan yang dapat diterapkan. Pendekatan tersebut adalah pendekatan top-down dan pendekatan bottom-up. Pendekatan top-down disebut juga pendekatan administratif atau pendekatan struktural. Pendekatan bottom-up disebut juga dengan pendekatan grassroots. Pendekatan top-down atau pendekatan administratif yaitu pendekatan dengan sistem komando dari atas ke bawah. Dikatakan pendekatan top-down disebabkan pengembangan kurikulum muncul atas inisiatif para pejabat pendidikan atau para administrator atau dari para pemegang kebijakan pendidikan seperti dirjen atau kepala kantor wilayah. Selanjutnya, dengan menggunakan semacam garis komando, pengembangan kurikulum menetes ke bawah. Oleh karena dimulai dari atas itulah, pendekatan ini juga dinamakan line staff model. Biasanya pendekatan ini banyak dipakai di negara-negara yang memiliki sistem pendidikan sentralisasi. Dilihat dari cakupan pengembangannya, pendekatan top-down bisa dilakukan baik untuk menyusun kurikulum yang benar-benar baru ataupun untuk penyempurnaan kurikulum yang sudah ada. Prosedur kerja atau proses pengembangan kurikulum ini dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Langkah pertama, dimulai dengan pembentukan tim pengarah oleh pejabat pendidikan. Anggota tim biasanya terdiri dari pejabat yang ada di bawahnya, seperti para pengawas pendidikan, ahli kurikulum, ahli disiplin ilmu, dan bisa juga ditambah dengan para tokoh dari dunia kerja. Tugas tim pengarah ini adalah merumuskan konsep dasar, garis-garis besar kebijakan, menyiapkan rumusan falsafah dan tujuan umum pendidikan. Langkah kedua adalah menyusun tim atau kelompok kerja untuk menjabarkan kebijakan atau rumusan-rumusan yang telah disusun oleh tim pengarah. Anggota kelompok kerja ini adalah para ahli kurikulum, para ahli disiplin ilmu dari perguruan tinggi ditambah dengan guru-guru senior yang dianggap sudah berpengalaman. Tugas pokok tim ini adalah merumuskan tujuan-tujuan yang lebih operasional dari tujuan-tujuan umum, memilih dan menyusun urutan bahan pelajaran, memilih strategi pengajaran, dan alat atau petunjuk evaluasi, serta menyusun pedoman-pedoman pelaksanaan kurikulum bagi guru. Apabila kurikulum sudah selesai disusun oleh tim atau kelompok kerja, selanjutnya hasilnya diserahkan kepada tim perumus untuk dikaji dan diberi catatan-catatan atau direvisi. Bila dianggap perlu, kurikulum itu diuji cobakan dan dievaluasi kelayakannya oleh suatu tim yang ditunjuk oleh para administrator. Hasil uji coba itu digunakan sebagai bahan penyempurnaan. Para administrator selanjutnya memerintahkan kepada setiap sekolah untuk mengimplementasikan kurikulum yang telah disusun itu. Dari langkah-langkah pengembangan seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, maka
tampak jelas bahwa inisiatif penyempurnaan atau perubahan kurikulum dimulai oleh pemegang kebijakan kurikulum atau para pejabat yang berhubungan dengan pendidikan, sedangkan tugas guru hanya sebagai pelaksana kurikulum yang telah ditentukan oleh para pemegang kebijakan. Pada model grassroots, inisiatif pengembangan kurikulum dimulai dari lapangan atau dari guru-guru sebagai implementator. Kemudian menyebar pada lingkungan yang lebih luas. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum ini disebut juga pengembangan kurikulum dari bawah ke atas. Oleh karena sifatnya yang demikian, maka pendekatan ini lebih banyak digunakan dalam penyempurnaan kurikulum, walaupun dalam skala yang terbatas mungkin juga digunakan dalam pengembangan kurikulum baru. Setidaknya ada 2 syarat sebagai kondisi yang memungkinkan pendekatan grassroots dapat berlangsung. Yang pertama, kurikulum itu benar-benar bersifat lentur, sehingga memberikan kesempatan kepada setiap guru secara lebih terbuka untuk memperbarui dan menyempurnakan kurikulum yang sedang diberlakukan. Kurikulum yang bersifat kaku, yang hanya mengandung petunjuk dan persyaratan teknik, sangat sulit dilakukan pengembangannya dengan pendekatan ini. Selanjutnya, pendekatan grassroots hanya mungkin terjadi jika guru memiliki sikap profesional yang tinggi disertai kemampuan yang memadai. Langkah-langkah penyempurnaan kurikulum yang dapat kita lakukan menggunakan pendekatan grassroots ini adalah menyadari adanya masalah. Pendekatan grassroots biasanya diawali dari keresahan guru tentang kurikulum yang berlaku. Misalnya, dirasakannya ketidakcocokan penggunaan strategi pembelajaran atau kegiatan evaluasi seperti yang diharapkan, atau masalah kurangnya motivasi belajar siswa sehingga kita merasa terganggu dan lain sebagainya. Pemahaman dan kesadaran guru akan adanya suatu masalah merupakan kunci dalam pendekatan grassroots. Tanpa adanya kesadaran masalah, tidak mungkin pendekatan grassroots dapat berlangsung. Kemudian, mengadakan refleksi. Jika kita merasakan adanya masalah, maka selanjutnya kita berusaha mencari penyebab munculnya masalah tersebut. Refleksi dilakukan dengan mengkaji literatur yang relevan, misalnya dengan membaca buku, jurnal hasil penelitian yang relevan dengan masalah yang kita hadapi, atau mengkaji sumber informasi lain, misalnya melacak sumber-sumber dari internet, atau melakukan diskusi dengan teman sejawat, dan mengkaji sumber dari lapangan. Selanjutnya, mengajukan hipotesis atau jawaban sementara. Berdasarkan hasil kajian refleksi, selanjutnya guru memetakan berbagai kemungkinan munculnya masalah dan cara penanggulangannya. Selanjutnya, menentukan hipotesis yang sangat mungkin dekat dan dapat dilakukan sesuai dengan situasi kondisi lapangan. Tidak mungkin berbagai kemungkinan bisa kita laksanakan. Dalam langkah ini kita hanya memilih kemungkinan yang dapat dilakukan dan selanjutnya merencanakan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Di samping itu, kita juga dapat memperhitungkan berbagai kemungkinan yang akan muncul, misalnya berbagai hambatan yang akan terjadi, sehingga lebih dini kita dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Selanjutnya adalah mengimplementasikan rencana dan mengevaluasinya. Evaluasi ini dilakukan secara terus-menerus sehingga terpecahkan masalah yang akan dihadapi. Dalam proses pelaksanaannya, kita dapat berkolaborasi dan meminta pendapat teman sejawat. Selanjutnya, membuat dan menyusun laporan hasil pelaksanaan melalui grassroots. Langkah ini sangat penting untuk dilakukan sebagai bahan publikasi dan diseminasi, sehingga memungkinkan dapat dimanfaatkan dan diterapkan oleh orang lain yang pada gilirannya hasil pengembangan dapat tersebar.